Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel, tentunya di episode 4 Januari 2022. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode dan prediksi malam ini, nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan tentunya, di mana terlihat di kantornya Pak Pajar, di mana Pak Pajar dan Jihan juga karyawan yang lain yang sedang membersihkan sisa-sisa kebakaran. Dan Pak Pajar pun meminta ke Jihan agar menyelamatkan berkas-berkas penting yang masih bisa digunakan. Tak lama kemudian Lia pun datang. Tentunya Lia pun sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Lalu Mbak Lia pun membantu yang lainnya yang merapikan tempat tersebut, dan yang akhirnya Pak Pajar pun meminta ke yang lain untuk merapikan di tempat yang lain. Sementara Lia dan Pak Pajar nampaknya masih marah akan apa yang Lia lakukan. Pak Pajar pun bertanya kepada Lia, selama ini kamu kemana saja? Semestinya kamu itu bertanggung jawab akan pekerjaan kamu, ucap Pak Pajar. Lalu Lia pun menceritakannya tentang ketidakhadirannya dan mengatakannya, saya habis dari bar mas, menyelesaikan masalah yang kemarin, dan yang punya bar pun meminta maaf atas kejadian tersebut dan mengganti uang rugi, ucap Lia. Namun nampaknya Pak Pajar pun makin geram atas apa yang dilakukan Lia. Dan tiba-tiba saja si pemilik tempat pun datang dan mengatakan dengan nada tinggi dan marahnya, meminta Pak Pajar untuk kembali merenovasi total gedungnya. Dan dia pun mengatakan tidak akan dikontrakan lagi ke Cahayananda, dan langsung meninggalkan Pak Pajar dan Lia yang masih shock atas kejadian tersebut. Tentunya Pak Pajar pun sangat terpukul atas apa yang diucapkan pemilik gedung tersebut. Lalu Pak Pajar pun memanggil Jihan, dan Jihan pun langsung menghampiri Pak Pajar, dan Pak Pajar pun mengatakan, Jihan, berkas-berkas yang sudah di-packing naikkan ke mobil pick up ya, untuk sementara kita kerja di rumah saya, ucap Pak Pajar. Dan dimana Lia pun yang masih melamun atas ucapan Pak Pajar, yang akhirnya Lia pun ikut ke mobil pick upnya bersama Jihan dan yang lainnya. Dan terdengar Lia pun mengatakan di dalam hatinya, lebih baik kita berpisah mas, daripada kita harus selalu cekcok. Maafkan saya mas, mungkin ini jalan yang terbaik, ucap Lia. Yang akhirnya Lia pun terjatuh dari mobil tersebut ya sahabat-sahabat. Tentunya Jihan dan yang lainnya pun sangat terkejut melihat Lia terjatuh dari mobil tersebut. Dan Pak Pajar pun yang mengikuti mobilnya sangat panik dan langsung menolong Lia dan menggendongnya untuk dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, di mana terlihat Dewa dan Nana yang berada di salah satu taman, di mana Nana yang masih kecewa atas apa yang dilakukan Dewa. Dan Dewa pun berusaha untuk menjelaskannya kalau ini terjadi hanya salah paham, karena Dewa pun mencurigai kecelakaan mobil Pak Arman dan Bu Diana disebabkan karena ada yang memotong selang rem mobilnya Pak Arman. Namun di saat Dewa akan mengatakannya, tiba-tiba saja Lula dan Pasha pun datang, di mana Lula pun sangat marah terhadap Dewa dan mengatakannya ke Nana, kakak ini bagaimana sih, masih saja bersama orang yang telah membunuh kedua orang tua kita, ucap Lia. Tentunya Nana dan Dewa pun sangat terkejut mendengar apa yang diucapkan Lula. Lalu Lula pun pergi meninggalkan Nana dan Dewa yang berada di taman tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Alia dan Priska pun datang dan mengatakan yang sangat menyakitkan ke Nana. Lalu Nana pun sudah tak tahan lagi dengan ucapan Alia, yang akhirnya Nana pun mengayunkan tangannya pas mendarat di pipinya si antagonis Alia, hingga Alia pun ngabangkil mukanya. Tentunya
Alia dan Priska pun sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Nana. Lalu Nana pun mengatakan, "Kamu jangan ikut campur rumah tangga saya," ucap Nana dengan nada sangat marahnya ke Alia. Nah, sobat, mau tahu cerita selanjutnya? Tentunya kita tunggu kelanjutannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengatur alur cerita yang sebenarnya. Dan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.